Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahari Ardiansa Nur Soleh dari kelas PAI 4C, akan mempresentasikan beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Pengertian beriman kepada qada dan qadar. Menurut bahasa qadar itu berarti ketentuan atau ukuran. Sedangkan menurut ilmu tauhid, qadar itu ialah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi segala makhluknya. Qadar adalah ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibuat dari masa ajali, yaitu masa yang tidak ada batas waktunya. Artinya dari dulu yang tidak diketahui kapan itu oleh manusia. Kata ini dalam konteks ilmu kalam banyak diartikan oleh pakarnya sebagai pengetahuan Allah Subhanahu wa taala atau semacamnya. Maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala dari dulu telah mengetahui secara pasti apa yang telah akan terjadi, sedang dan akan terjadi nanti. Arti qada dan qadarnya Allah. Arti qada. Qada berarti hukum atau keputusan. Terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 65. Qadar berarti mewujudkan atau menjadikan. Terdapat pada Quran surat Fussilat ayat 12. Qada berarti kehendak. Terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 47. Qada berarti perintah. Menurut Quran surat Al-Isra ayat 23. Arti qadar. Qadar berarti mengatur atau menentukan sesuatu menurut batas-batasnya. Quran surat Fussilat ayat 10. Qadar berarti ukuran. Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Qadar berarti kekuasaan atau kemampuan. Quran surat Al-Baqarah ayat 236. Qadar berarti ketentuan atau kepastian. Quran surat Al-Mursalat ayat 23. Qadar berarti mewujudkan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam bentuk batasan-batasan tertentu. Quran surat Al-Qamar ayat 49. Hubungan qada dan qadar. Hubungan antara qada dan qadar. Qadar mengacu pada hukum, undang-undang, peraturan, dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas semua makhluknya, sedangkan qadar mengacu kepada pelaksanaannya dari rencana Allah Subhanahu wa taala atas hukum, undang-undang, dan ketetapannya. Menurut ulama Asy'ariyah yang dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, wafat di Basrah tahun 330 Hijriah, berpendapat bahwa qada ialah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mengenai segala hal dan keadaan, kebaikan dan keburukan, yang sesuai dengan apa yang akan diciptakan dan tidak akan berubah-ubah sampai terwujudnya kehendak tersebut. Sedangkan
Qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam bentuk dan batasan-batasan tertentu, baik mengenai zat-zatnya ataupun sifat-sifatnya. Menurut ulama Asy'ariyah ini, jelasnya hubungan qada dan qadar merupakan satu kesatuan karena qada merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan qadar merupakan dari perwujudan dari kehendak itu. Macam-macam takdir. Pertama yaitu takdir a'am, takdir yang bersifat umum. Takdir ini adalah takdir Rob untuk seluruh alam, dalam arti dia mengetahuinya dengan ilmunya, mencatatnya, menghendaki, dan juga menciptakannya. Yang kedua yaitu takdir at-takdirul basyri, takdir yang berlaku untuk manusia. Takdir ini adalah takdir yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji atas semua manusia bahwa Dia adalah Rob mereka dan menjadikan mereka sebagai saksi atas diri mereka akan hal itu. Serta Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan di dalamnya orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang mencelaka. Yang ketiga yaitu takdirul umri, takdir yang berlaku bagi usia. Takdir ini adalah takdir ketentuan yang terjadi hamba dalam kehidupannya hingga akhir ajalnya, dan juga ketetapan tentang kesengsaraan atau kebahagiaan. Yang keempat yaitu takdirus sanawi, takdir yang berlaku tahunan. Takdir ini adalah dalam malam Qadar, Lailatul Qadar. Pada setiap tahun ditulis apa yang akan terjadi dalam 1 tahun ke depan mengenai kematian, kehidupan, kemuliaan, dan kehinaan, juga rizki dan hujan, hingga mengenai siapakah orang-orang yang akan berhaji. Yang kelima yaitu takdirul yaumi, takdir yang berlaku harian. Takdir ini yaitu takdir yang dikhususkan untuk semua peristiwa yang akan terjadi dalam satu hari, mulai dari penciptaan rizki, menghidupkan, mematikan, mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, dan lain sebagainya. Selain macam-macam takdir berdasarkan waktu yang telah diuraikan di atas, ada juga jenis takdir berdasarkan penetapan takdir lain, yaitu dibagi menjadi dua. Pertama yaitu satu takdir mu'alaq, yaitu qada dan qadarnya Allah yang masih digantungkan pada usaha atau ikhtiar manusia. Yang kedua yaitu takdir mubrom, yaitu qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tidak dapat diubah lagi oleh manusia, walaupun ada ikhtiar dan tawakal. Ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. Pertama yaitu qanaah dan kemuliaan diri. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar mengetahui bahwa rizkinya telah tertulis dan bahwa ia tidak akan meninggalkan sebelum ia menerima sepenuhnya, juga bahwa rizki itu tidak dicapai oleh semangatnya. Orang yang sangat berhasrat dan tidak dapat dicegah oleh kedengkian orang yang dengki. Yang kedua itu cita-cita yang tinggi. Maksud dari cita-cita yang tinggi adalah
menganggap kecil apa yang bukan akhir dari perkara yang mulia, sedangkan cita-cita yang rendah yaitu sebaliknya dari hal itu. Ia lebih mengutamakan sesuatu yang tidak berguna, ridho dan kehinaan, dan tidak menggapai perkara yang mulia. Iman kepada qadar membawa pelakunya kepada kemauan yang tinggi dan menjauhkan mereka dari kemaslahatan, kemalasan, berpangku tangan dan pasrah kepada takdir. Ketiga yaitu bertekad dan bersungguh-sungguh dalam berbagai hal. Orang yang beriman kepada qadar, ia akan bersungguh-sungguh dalam berbagai urusannya, memanfaatkan peluang yang datang kepadanya, dan sangat menginginkan segala kebaikan, baik akhirat maupun dunia. Sebab iman kepada qadar mendorong kepada hal itu dan sama sekali tidak mendorong kepada kemalasan dan sedikitnya beramal. Yang keempat yaitu bersikap adil, baik pada saat senang maupun susah. Iman kepada qadar akan membawa kepada keadilan dalam segala keadaan, sebab manusia dalam kehidupan dunia ini mengalami keadaan bermacam-macam. Orang yang beriman kepada qadar menerima sesuatu yang menggembirakan dan menyenangkan dengan sikap menerima, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atasnya, dan menjadikannya sebagai sarana atas berbagai urusan akhirat dan dunia. Yang kelima yaitu selamat dari kedengkian dan penentangan. Iman kepada qadar dapat menyembuhkan banyak penyakit yang menjangkiti masyarakat, di mana penyakit itu telah menanam kedengkian di antara mereka, misalnya hasad yang mana hina. Orang yang beriman kepada qadar tidak dengki kepada manusia atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka, karena keimanannya bahwa Allah lah yang memberikan dan menentukan rizki mereka. Hikmah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Dengan beriman kepada qada dan qadar, banyak hikmah yang amat berharga bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Hikmah tersebut antara lain: 1. Banyak bersyukur dan bersabar, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, bersifat optimis dan giat bekerja, terus semangat. Dan keempat yaitu jiwanya tenang. Tingkatan qada dan qadar. Menurut ahli sunnah wal jamaah, qada dan qadar mempunyai 4 tingkatan, yaitu pertama yaitu al-ilm, yaitu pengetahuan, artinya mengimani dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Dan kedua yaitu al-kitabah, penulisan, artinya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan ketetapan segala sesuatu dalam Lauh Mahfuz. Yang ketiga yaitu al-masyiyah, kehendak, artinya bahwa Allah segala sesuatu yang terjadi atau tidak terjadi di langit dan di bumi adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keempat yaitu al-khalaq, penciptaan, artinya
mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Fungsi beriman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan umat manusia untuk beriman kepada qada dan qadar atau takdir, yang tentu mengandung banyak fungsi hikmah yang bermanfaat, yaitu antara lain: 1. Memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta dan segala isinya berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sunatullah atau hukum alam. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan sikap perilaku dan terpuji, serta menghilangkan sikap serta perilaku tercela. Kelima, yaitu mendorong umat Islam untuk berusaha agar kualitas hidupnya meningkat sehingga hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Pertama, yaitu Haris adalah seorang murid yang cerdas. Ia jarang belajar dalam jangka waktu yang lama. Ia belajar hanya beberapa menit sebelum waktu ulangan dimulai. Ketika menerima hasil ulangan, ia mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan contoh yang kedua yaitu ketika kelas 7 SMP adalah siswa yang berprestasi biasa saja, namun berkat ketentuannya ia mampu mengerjakan ketertinggalan dari teman-temannya. Akhirnya pada waktu ujian akhir sekolah ia mampu menjadi yang terbaik. Contoh yang ketiga, Jidan berusia 13 tahun. Sekarang ia duduk di kelas 7. Kehidupan Jidan masih panjang berdasarkan usia hidup rata-rata penduduk Indonesia yang sekitar 64 tahun. Menginjak usia yang ke-15 tahun ia menderita sakit keras. Berbagai model pengobatan telah dijalani, namun akhirnya ia meninggal. Pengaruh iman kepada qada dan qadar. Mempercayai qada dan qada itu merupakan hati kita. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, adalah atas kehendak Allah. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat Tabrani. Takdir Allah merupakan iradah, kehendak Allah. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir atas diri kita sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur, karena hal ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin
bahwa di balik musibah itu ada hikmahnya yang terkadang kita belum mengetahuinya. Allah Maha mengetahui atas apa yang diperbuat. Sekian dari presentasi saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi yang melihatnya dan membacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.